Aplikasi kesehatan di HP kamu itu tahu loh kapan dan di mana persisnya kamu olahraga. Tapi pertanyaannya, siapa lagi yang tahu? Terus data kamu itu dipakai buat apa aja sama mereka? Nah, ini yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Selamat datang di pembahasan kita tentang etika bisnis di dunia teknologi. Yuk kita bakal coba menavigasi labirin digital yang rumit ini. Tujuannya? Biar kita ngerti gimana sih keputusan-keputusan yang kelihatannya jauh di sana, di perusahaan teknologi, itu ternyata bisa banget ngaruh ke hidup kita sehari-hari. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita intip dulu dilema-dilema tersembunyi di dunia teknologi. Terus, kita bakal bekali diri dengan kerangka berpikir yang pas buat nentuin mana yang benar. Habis itu, kita lihat gimana etika bisa jadi hukum, gimana perusahaan bisa lebih dari sekedar cari untung, dan yang paling penting, apa sih peran kita di tengah semua ini? Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dilema tersembunyi di dunia teknologi. Ini nih bagian di mana kemajuan yang kelihatannya keren banget, ternyata malah nimbulin masalah-masalah etis yang bikin pusing. Jadi, apa sih sebenarnya dilema etis itu? Gini deh, bayangin ada konflik antara dua hal yang sama-sama penting, dan kamu harus milih. Nah, di dunia teknologi, ini kejadian tiap hari. Kenapa? Soalnya inovasi itu larinya kenceng banget, lebih cepat dari aturan main atau hukum yang ada. Ibaratnya teknologinya udah ada di depan, udah ngubah dunia, tapi buku panduannya belum sempat ditulis. Dan kita tuh kayaknya selalu dihadapkan sama pilihan-pilihan sulit ini. Misalnya antara privasi data kita dengan keamanan negara. Atau antara efisiensi mesin yang super cepat dengan keadilan buat manusia. Belum lagi soal kebebasan ngomong versus tanggung jawab buat nahan berita bohong. Dan yang paling klasik, ya ngejar inovasi baru versus mikirin risikonya buat masyarakat. Nggak ada jawaban yang gampang kan? Terus gimana dong cara kita ngadepin dilema kayak gitu? Nah, untungnya kita punya semacam toolkit yang bisa bantu. Di bagian kedua ini, kita bakal kenalan sama beberapa kerangka etika. Anggap aja ini bukan teori yang jelimet, tapi alat bantu praktis buat nimbang-nimbang pilihan yang sulit. Alat pertama kita namanya deontologi. Gampangnya, ini pendekatan yang fokus sama aturan main. Jadi, sebuah tindakan itu dianggap benar atau salah ya berdasarkan prinsipnya. Titik. Nggak peduli hasilnya nanti gimana. Pertanyaan utamanya tuh gini, apakah tindakan ini pada dasarnya benar? Nggak peduli deh nanti akibatnya apa. Nah, alat kedua, ini kebalikannya banget. Utilitarianisme. Kalau yang ini, pendekatannya fokus ke hasil akhir. Jadi, tindakan yang paling etis adalah tindakan yang bisa ngasih kebaikan paling besar buat orang paling banyak. Fokusnya pindah nih dari prinsip ke konsekuensi. Oke, biar lebih jelas kita lihat perbandingannya langsung ya. Deontologi itu patokannya aturan dan kewajiban. Pokoknya ikutin aturan. Kalau utilitarianisme, yang ditimbang itu hasil dan manfaatnya. Tapi dua-duanya punya risiko. Deontologi bisa jadi kaku banget, nggak fleksibel. Sementara utilitarianisme, wah bisa-bisa aja ngorbanin hak segelintir orang demi kebaikan orang banyak. Beda banget kan cara mandangnya? Terus, apa yang terjadi kalau sebuah prinsip etika udah disepakati banyak orang? Nah, seringnya prinsip itu dijadiin hukum resmi. Ini yang membawa kita ke bagian 3, di mana kita bakal lihat gimana etika akhirnya ditulis jadi buku aturan di dunia digital. Kalau di Indonesia, buku aturan digital ini namanya Undang-Undang ITE. Dan yang perlu kita tahu, hukum ini tuh nggak statis loh. Dia terus berkembang, terus diupdate. Mulai dari versi pertamanya tahun 2008, direvisi tahun 2016, sampai yang paling baru di 2024. Semuanya ini upaya buat ngejar laju teknologi yang lari kenceng banget. Jadi apa aja sih yang diatur UU ITE? Secara spesifik yang dilarang itu kayak nyebarin hoax, judi online, atau mencemarkan nama baik orang. Nah, yang paling relevan sama obrolan kita, pelanggaran privasi dan ngambil data orang secara ilegal. Disinilah obrolan soal etika ketemu sama konsekuensi hukum yang beneran. Tapi pertanyaannya, apa cukup cuma nurutin hukum aja? Jawabannya jelas, enggak. Perusahaan yang hebat itu enggak cuma nanya, apa ini legal, tapi mereka juga nanya, apa ini hal yang benar untuk dilakukan. Nah, ini nih yang membawa kita ke konsep tanggung jawab sosial. Disinilah konsep Corporate Social Responsibility atau CSR masuk. Intinya gini, perusahaan itu punya komitmen lebih dari sekedar cari profit. Mereka juga punya tanggung jawab buat berbuat baik, buat karyawannya, buat masyarakat sekitar, dan juga buat lingkungan. Sekarang ini,
Cara ngukur suksesnya sebuah bisnis itu udah lebih dari sekedar lihat laporan keuangan. Ada konsep yang namanya triple bottom line, atau gampangnya 3P. Ada profit, ya jelas buat kesehatan finansial, terus ada people, buat dampak sosialnya, dan terakhir, planet, buat tanggung jawab ke lingkungan. Komplit. Tapi, tunggu dulu. Penting buat diingat kalau nggak semua CSR itu diciptakan sama. Ada yang namanya CSR simbolis, ini yang cuma buat pencitraan aja. Kegiatannya cuma sesaat. Nah, lawannya itu CSR otentik, yang benar-benar jadi bagian dari strategi bisnis, tujuannya buat bikin perubahan jangka panjang yang nyata. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi metamorfosis aja ya buat lihat tingkat kedewasaan CSR. Tahap paling awal itu ulat. Di tahap ini, perusahaan cuma mikirin kepentingannya sendiri. Kayak ulat, makan semua sumber daya tanpa peduli dampaknya ke sekitar. Naik satu tingkat, ada tahap belalang. Di sini, perusahaan udah mulai nih ngelakuin CSR, tapi setengah hati. Mereka ngelihatnya cuma sebagai beban, sebagai biaya yang ngurangin untung. Dilakuin karena ada tuntutan, bukan karena bener-bener pengen. Nah, abis itu barulah ada transformasi jadi kupu-kupu. Disinilah mindsetnya berubah total. Perusahaan akhirnya sadar kalau CSR itu bukan biaya, tapi justru investasi cerdas yang bisa ngasih keuntungan buat jangka panjang. Dan puncaknya, level tertinggi adalah lebah madu. Di tahap ini, CSR itu bukan lagi sekedar program tempelan, tapi udah jadi bagian dari DNA perusahaan. Berbuat baik dan berbisnis itu udah jadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Oke, sekarang kita udah punya semua toolkitnya kan? Ada teori etika, ada pemahaman soal hukum, dan ada juga level-level kedewasaan CSR. Sekarang, ayo kita pakai semua ini buat ngejawab pertanyaan yang paling awal tadi. Nah, kita balik lagi nih ke pertanyaan pembuka tadi. Soal aplikasi kesehatan yang ngejual data olahraga kamu. Etis nggak sih? Sekarang kita nggak perlu lagi nebak-nebak doang. Kita bisa bedah masalah ini secara sistematis. Gini cara kita menganalisisnya. Langkah pertama, kita pakai kacamata etika. Apa ini melanggar kewajiban buat ngelindungin data pengguna? Itu dari sisi deontologi. Atau, jangan-jangan manfaat dari penjualan data ini lebih besar buat banyak orang? Itu dari sisi utilitarianisme. Langkah kedua, kita cek hukumnya. Ini nabrak aturan privasi di UU ITE enggak? Dan langkah ketiga, kita nilai dari sisi CSR. Ini kelakuan ulat yang cuma mikirin untung atau kelakuan lebah madu yang ikut ngebangun ekosistem yang sehat? Kita tutup pembahasan kita dengan sebuah kutipan keren dari filsuf Richard de George. Dia bilang, kalau sebuah perusahaan mau sukses, dia butuh 3 hal utama, produk yang bagus, manajemen yang bagus, dan etika. Ini jadi pengingat buat kita semua ya, bahwa di dunia teknologi yang serba cepat ini, etika itu bukan cuma hiasan atau tambahan. Etika itu fondasinya. Fondasi buat ngebangun sesuatu yang bukan cuma hebat, tapi juga bisa bertahan lama.